hasil dari ekspornya juga cukup besar ya, Mbak Alin, ya. Sampai dengan year to date September 2020 ini, saya lihat angka ekspornya sekitar 7,3 miliar dolar, 7,29 tepatnya miliar dolar. Padahal tahun lalu full year-nya itu hanya sekitar 7,4 miliar dolar. Nah, angka 7,3 miliar dolar ini dicapai di tengah pandemi corona, Mbak Alin. Jadi Mbak Alin bisa bayangkan kalau nggak ada corona, ini saya pikir angkanya akan jauh lebih besar. Dulu estimasi kita di awal kalau nggak ada corona harusnya ekspornya ini mencapai sekitar 12-13 miliar dolar ya, full year 2020. Tapi kalau ngelihat angka Septembernya sekitar 7,3 miliar dolar, akhir tahun ini kita perkirakan mungkin akan sampai sekitar 10 miliar dolar. Jadi ini kontribusi terhadap devisanya juga cukup signifikan ya. Ini di luar kontribusi terhadap tenaga kerja yang sangat banyak. Ini di WDB, saya kebetulan lagi berkunjung ke sini untuk melihat progresnya. Ini pun baru mulai pembangunan kurang lebih masif sekitar 1 tahun terakhir. Tapi di sini udah ada 8.000 tenaga kerja lokal ya yang terserap di sini, Mbak Alin. Mereka juga memperoleh gaji yang sangat baik ya. Di sini saya tanya kemarin, mereka gajinya rata-rata 6-7 juta rupiah, padahal upah minimum provinsinya hanya sekitar 2,7 juta. Jadi saya pikir ini sangat bagus, dan mereka juga banyak mentrain tenaga kerja lokal kita untuk saya lihat kemarin bagaimana mengoperasikan smelter gitu ya, di control room-nya. Dan kenapa yang lithium baterai ini menarik? Ada beberapa aspek ya. Satu yang kita lihat memang adanya kebijakan, terutama di Eropa dan di Cina, terus saya lihat di banyak negara maju lainnya untuk melakukan pembatasan emisi karbon di kendaraan yang dijual oleh negara-negara tersebut ya, di negara-negara tersebut. Saya ambil contohnya di Eropa, Mbak Lid. Di Eropa mulai tahun 2021 mulai 2021 itu dibatasi bahwa emisi karbonnya per kilometernya itu adalah 95 gram. Nah, itu hanya bisa dicapai kalau mereka menjual mobilnya hybrid, ya, mobilnya hybrid. Lalu kemudian di 2025 itu kalau nggak salah turun ke sekitar 75. Nah, kalau 75 itu mereka hanya bisa dipenuhi kadar emisinya ini kalau mereka menjual mobilnya udah full electric vehicle, jadi bukan lagi hybrid ya. Jadi sangat jelas PET-nya di sana. Nah, apa implikasinya kalau mereka masih menjual mobil dengan kadar emisi di atas 95? Mereka akan dikenakan denda 95 euro per gramnya, Mbak, yang melebihi. Jadi kalau misalnya mobilnya masih combustion engine, kadar emisinya 195, berarti ya dia melebihinya 100 gram, itu dikalikan 95, berarti 9.500 euro per mobil yang didenda. Misalnya kalau dia jual 1 juta mobil, dengan kondisi seperti ini akan sangat besar penaltinya. Nah, jadi mau tidak mau ada tekanan untuk memang menjual sebanyak mungkin mobil listrik. Ini terutama di Eropa. Dan penjualan Eropa itu setiap tahunnya sebelum ada kebijakan ini, Mbak, itu hampir 50% dari penjualan mobil listrik dunia. Nah, dengan adanya hal seperti ini, saya pikir ini akan lebih besar lagi nanti marketnya. Nah, dengan permintaan mobil listrik yang tinggi, tentunya juga akan meningkatkan permintaan terhadap lithium baterai. Dan kalau Mbak Alin baca ya kemarin ya di CNBC Global, itu kan Tesla 2 minggu yang lalu baru mengadakan konferensi ya, istilahnya Baterai Day gitu ya, hari baterai ya. Itu memang flagship konferensinya Tesla untuk menunjukkan teknologi-teknologi terbarunya mereka ya. Mereka sudah menyebutkan bahwa nikel itu akan menjadi komponen metal utama dari teknologi lithium baterai yang akan mereka gunakan. Jadi saya pikir ini juga menegaskan posisi nikel yang memang sangat penting buat pengembangan lithium baterai.